Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim di Tribun News Style. Dan kemarin kita hari Senin sudah ngebahas soal sejarah adanya Gunung Semeru yang meletus ya, erupsi pada Sabtu 4 Desember 2021 kemarin. Dan edisi kali ini Hakim bakal bagi-bagi ke kamu informasi tentang fakta unik di balik Gunung Semeru nih ya. Yang kita ketahui memang Gunung Semeru di hari weekendnya kemarin ya, hari Sabtu itu erupsi. Semoga aja teman-teman kita yang ada di sana, saudara-saudara kita selalu diberikan keselamatan dan juga ketabahan atas adanya musibah ini semua. Dan langsung saja Tribuners, jadi ternyata di Gunung Semeru yang meletus kemarin itu ada fakta-fakta unik. Yang pertama adalah ternyata Gunung Semeru itu tanah tertinggi di Pulau Jawa. Puncak Gunung Semeru atau Mahameru memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Dan hal ini ngebuat Gunung Semeru menyandang sebagai puncak tertinggi di Pulau Jawa. Gak cuma itu aja, Gunung Semeru itu juga gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci yang memiliki tinggi 3.805 mdpl dan Gunung Rinjani 3.726 mdpl. Kalau Gunung Semeru tadi ada 3.676 mdpl. Meski begitu, pendakian Gunung Semeru dari base camp Ranupani tergolong ramah bagi pendaki hingga pos Kalimati. Medannya juga tidak terlalu terjal, tapi meskipun jaraknya yang ditempuh sejauh 18 km nih Tribuners. Meskipun demikian, pendakian menuju Mahameru tergolong ilegal karena tidak direkomendasikan oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hal ini berhubungan dengan status waspada Gunung Semeru yang sewaktu-waktu dapat melontarkan lava pijar ke arah puncak. Di Mahameru pula, aktivitas Soe Hokji wafat, aktivis ya itu ya, seorang aktivis itu wafat akibat menghirup gas beracun sehari jelang hari ulang tahunnya yang ke-27. Nah, itu yang pertama, sebagai tanah tertinggi di Pulau Jawa. Yang kedua adalah ternyata sinyal internet di Ranupani itu sudah cukup membaik gitu ya, sudah bisa dijangkau oleh sinyal internet. Hal ini tuh disampaikan sama koordinator sahabat volunteer atau saver di Semeru yaitu Sukaryo. Ia mengatakan kalau jaringan internet di Ranupani itu ada dua dari provider, itu Telkomsel dan juga WiFi desa dengan radius kurang lebih 50 meter. Wow, ini kalau ke sana kayaknya bisa ngit kuota juga ya kita pakai WiFi-nya desa di sana. Tapi ia menjelaskan juga kalau jaringan internet itu kerap kali tidak stabil ketika desa dilanda cuaca ekstrim. Ya biasalah ya, orang di tempat yang kita tempati sekarang aja hujan deras terus mati lampu, sinyalnya hilang, apalagi di gunung ya kan. Yang ketiga itu Gunung Semeru ternyata sakral untuk umat Hindu. Gunung Semeru punya makna yang dalam banget buat umat Hindu. Jadi buat Tribuners yang pengen tahu sejarah Gunung Semeru bisa dengerin podcast yang hari Senin Tribun News Style bersama Hakim juga tentang sejarah Gunung Semeru. Dan Gunung Semeru ternyata dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa Tribuners. Umat Hindu juga bakal menempatkan Gunung Semeru itu di wilayahnya sebagai tempat suci, sebagai gunung agung yang ada di Bali itu juga sama sebagai tempat suci umat Hindu. Begitu pula juga dengan Gunung Semeru. Konon katanya ya, Gunung Semeru itu dibopong oleh Dewa Wisnu yang menjelma sebagai kura-kura raksasa dan Dewa Brahma yang menjelma menjadi ular raksasa. Nah, ini juga membelit penggalan tersebut dari Jambudwipa, itu dataran sekitar India yang dibawa ke Pulau Jawa yang terombang-ambing di lautan dan menjadi seimbang pula. Pokoknya teman-teman Tribuners yang pengen ngerti soal sejarahnya bisa didengerin podcast yang sebelum ini yang sama Hakim di hari Senin. Yang berikutnya, fakta unik ternyata di Gunung Semeru mempunyai 3 danau. Jadi di danau yang ada di Gunung Semeru itu ternyata ada 3 macam ya, 3 jenis ya. Selain Ranu Kumbolo yang masyhur juga sering ditampilkan di TV-TV gitu ya kan, ada pula Ranupani dan juga Ranu Regulo yang bisa kamu jumpai ketika mendaki di Gunung Semeru nanti. Nah, Ranu Regulo itu berjarak sekitar 20 menit dari Ranupani. Pendaki itu dapat mendirikan tenda untuk bermalam sebelum hari pendakian di Ranu Regulo. Nah, kemudian untuk Ranupani itu merupakan danau yang terletak tidak jauh dari pos pendaftaran. Terkadang keberadaannya tersamarkan oleh hamparan Salvinia molesta. Ini semacam gulma yang menutupi permukaan danau. Dan pendakian itu juga bisa kamu nikmati pesona Ranu Kumbolo dari sisi barat maupun utara danau yang berbatasan dengan sabana
Pangonan Cilik. Wow, indah banget ya, ini patut dilestarikan dengan melakukan aktivitas MCK selepas 10 meter dari tepi danau serta tidak membuang sampah di area danau. Dan yang terakhir, ternyata Gunung Semeru itu menginspirasi banyak musisi Indonesia yang dalam membuat musik ya, membuat lagu. Pesona Gunung Semeru itu emang sanggup menginspirasi beberapa musisi tanah air. Terdapat beberapa lagu yang seakan-akan mempersembahkan khusus baginya gitu ya dari si Gunung Semeru ini. Ada lagu di Jenjang Desember oleh grup band Mahameru. Terus juga ada Kenangan Indah di Lereng Semeru oleh Jamal Mirdad, itu penyanyi zaman dulu. Sampai Mahameru yang dibawakan oleh band Dewa 19. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, pastinya berkunjung ke gunung itu sudah bukan untuk pendakian ya, sudah buka pendakian maksudnya Hakim, sesuai dengan aturan pemerintah daerah setempat. Tapi karena Gunung Semeru itu baru saja erupsi, jadi teman-teman nanti bisa ke sana ketika kondisinya sudah baik-baik saja. Nah, itu tadi 5 fakta unik dari Gunung Semeru. Dan semoga kamu bisa terinspirasi juga membuat karya dari Gunung Semeru ya, kayak musisi-musisi tanah air tadi yang ngebikin lagu dari Gunung Semeru. Mungkin itu aja yang bisa Hakim sampaikan, dan kita bisa doakan sama-sama untuk saudara-saudara kita yang ada di Gunung Semeru, di lereng Gunung Semeru. Semoga selamat dan juga selalu diberikan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, thank you for the time dan sampai jumpa di lain kesempatan.